Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asdar, bisa dipanggil Asdar. Saya dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Halu Oleo Kendari. Jadi video kali ini saya tidak memberikan tutorial dulu, karena ini adalah video khusus untuk tugas mata kuliah saya. Jadi mata kuliah saya di sini yaitu Media Teknologi Perpustakaan. Nah, pasti kalian penasaran apa sebenarnya media teknologi perpustakaan itu. Sebelum kita bahas, kita ke konsepnya dulu. Apa sebenarnya itu media? Jadi, media adalah segala bentuk alat tercetak maupun non cetak yang dapat digunakan untuk menyalurkan dan menyimpan informasi atau pesan kepada pengirim ke penerima. Itu artinya media. Sedangkan media teknologi itu berkaitan erat dengan penerapan alat atau sarana yang digunakan untuk penyimpanan dan penyampaian informasi. Nah, jadi itu bedanya media dan media teknologinya. Kalau media itu adalah sebuah alatnya atau wadahnya, sedangkan media teknologi itu adalah penerapannya. Nah, jadi misalnya teman-teman punya HP, terus bagaimana cara kita bisa terapkan itu HP ke teman-teman yang lain? Artinya ada pesan yang kita sampaikan ke teman, misalnya yang menyampaikan informasi, artinya kita harus menggunakan teknologi di situ. Itu adalah mengirim pesan, itu harus menggunakan. Jadi sebagai itu konsep dasarnya. Jadi media di sini itu tidak lepas dari namanya manusia. Iya, karena media itu hasil karya manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka teknologi itu akan terus berkembang karena kebutuhan manusia harus ada di media teknologi tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas pengertian media teknologi perpustakaan. Nah, ini adalah intinya. Media teknologi perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi di perpustakaan dalam berbagai sarana atau wadah yang ada di perpustakaan itu, baik sarana informasi, penelusuran, maupun pengelolaan perpustakaan. Alasannya ada 3. Pertama, mempermudah penyimpanan koleksi. Nah, ini dikhususkan agar bagaimana media teknologi itu bisa menyimpan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, baik itu fisik maupun non fisik. Kedua, yaitu mempercepat dan mempermudah penelusuran informasi. Nah, ini dikhususkan untuk yang proses sirkulasi maupun penelusuran referensi. Seperti ketika, sebagai contoh ya, teman-teman yang ingin ke perpustakaan dan ingin mencari buku, tapi teman-teman tidak tahu di bagian mana buku tersebut. Jadi teman-teman harus ke pustakawannya, maka pustakawan akan mencarikan buku itu di komputernya. Itu namanya proses penelusuran informasi. Di situ akan dicari di komputer dan akan muncul katalognya di komputer tersebut, maka akan diarahkan ke rak paling sana atau yang paling dekat dengan yang ditunjukkan. Jadi begitu. Dan terakhir ketiga itu mempercepat dan mempermudah kerja perpustakaan. Nah, seperti tadi, itu adalah proses tercepatnya. Tanpa pustakawan ke rak itu untuk mengecek buku tersebut apakah itu ada atau tidak. Jadi tinggal di meja kerjanya dicarikan, terus disebutkan apakah buku tersebut ada atau tidak. Nah, jadi begitu. Nah, selanjutnya pandangan saya tentang apa yang harus dilakukan perpustakaan di tengah masa tanggap darurat COVID-19 agar bisa terus melayani pemustaka. Begini, sebenarnya perpustakaan itu mempunyai aspek atau jangkauan masing-masing. Terkhusus saya khususkan kepada perpustakaan nasional, karena perannya sebagai perpustakaan nasional, bagaimana cara perpustakaan tersebut bisa tetap melayani pemustaka. Nah, teman-teman bisa buka aplikasi dari Perpustakaan Nasional, yaitu IPUSNAS.
teman-teman bisa baca-baca buku di situ, baca-baca literatur maupun referensi, ada novel dan lain sebagainya. Saya juga sering baca di situ. Saya sering suka baca buku tentang keislaman maupun sejarah-sejarah Islam maupun tentang eh, novel. Jadi teman-teman bisa mengakses di situ walaupun sekarang kita dalam masa tanggap darurat bencana. Pandangan saya tentang juga pustakawan di era teknologi informasi. Nah, di sini kita sebagai pustakawan dituntut agar berpacu dalam teknologi. Artinya kita harus tetap belajar teknologi karena mau tidak mau kita sudah memasuki atau kita sudah memang berada di revolusi industri 4.0. Di sini semua serba teknologi. Jadi pustakawan itu harus punya kemampuan di bidang teknologi juga. Misalnya mau mengoperasikan komputer dan lain sebagainya yang berhubungan tentang teknologi. Karena jangan sampai kita seorang pustakawan digantikan dengan teknologi. Jadi kita sebagai pustakawan itu harus mengandalkan juga kemampuan kita sendiri. Jangan juga mengandalkan teknologi. Karena semakin canggihnya teknologi itu harus juga diimbangi dengan kecerdasan kita sebagai pustakawan. Jadi pandangan saya di situ kita harus memang mengikuti arus teknologi seperti sekarang ini. Oke teman-teman, intinya kita harus bagaimana caranya memutus rantai penyebaran COVID ini dengan cara kita belajar dari rumah dan bekerja dari rumah supaya kita bisa membantu tenaga medis di garda terdepan untuk menangani pandemi ini. Mungkin cukup sekian video saya. Jadi teman-teman harus tetap belajar dari rumah. Intinya di rumah aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi materi yang tadi itu adalah media teknologi. Jadi teman-teman jika menonton video ini jangan pesimis karena di jurusan perpustakaan itu kita belajar tentang media teknologi perpustakaan. Jadi itu salah satu cara teman-teman bisa mengembangkan skill maupun kemampuan teman-teman di jurusan ini. Terima kasih. Jangan lupa like video ini serta share kepada teman-teman. Dan intinya jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video selanjutnya.